Bencongan. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan pertama yaitu PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, memasuki bulan suci Ramadan dan tentunya bergulir akan Idul Fitri. Yang ketiga terkait himbauan untuk di rumah saja. Terakhir mungkin terkait dengan dampak daripada COVID-19. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Babin Kamtibmas yang sudah hadir bersama kita. Dan PSBB ini kan sudah diterapkan di kabupaten, Pak. Ini kan mau tidak mau dan harus masyarakat itu tunduk. Nah, bagaimana menurut Bapak strategi pengawasan terhadap masyarakat di Kelurahan Bencongan ini yang dia harus mengikuti PSBB? Karena kalau kita lihat masih ada yang berkumpul, masih ada yang lepas masker. Mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan himbauan kepada masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiki Sudiro, selaku Babin Kamtibmas di Kelurahan Bencongan. Berkaitan dengan tadi yang dikatakan oleh Bapak yang ditanyakan mengenai PSBB yang sudah diberlakukan di wilayah Tangerang Selatan, yaitu pada tanggal 18 kemarin, Pak ya. Untuk menyikapi hal itu tentunya PSBB itu akan berhasil atau tidak adalah tergantung daripada kedisiplinan daripada masyarakat. Yang pertama, kewajiban kita menggunakan masker di saat kita keluar rumah, ya. Terus anjuran dari pemerintah juga berkaitan dengan kita diam di rumah itu tolong diperhatikan dan itu dilaksanakan karena itu salah satu adalah untuk memutus mata rantai peredaran virus corona ini. Nah, kita dalam 14 hari ke depan ini diwajibkan untuk di rumah kecuali ada hal-hal yang penting yang memang harus kita laksanakan. Nah, untuk itu kita menghimbau kepada masyarakat ya dengan dibentuknya ada gugus tugas masing-masing RT ya. Kalau kita mengharapkan dengan kita sendiri yang kepolisian itu kita sangat kurang, Pak. Sehingga kita sangat membutuhkan bantuan daripada perangkat-perangkat RW, perangkat RT yang sama-sama kita mendukung apa kebijakan pemerintah tentang PSBB ya. Mungkin itu singkat dari saya, Pak. Lagi Pak Diro, kalau ada himbauan juga untuk kita tidak mudik. Jadi rata-rata itu di masyarakat Bencongan ini untuk memberikan pemahaman terkait dengan supaya nggak mudik itu ya bagaimana ya, gampang-gampang susah. Mungkin ada tips-tips tertentu. Baik, Pak. Jadi setiap himbauan yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah kita, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu semua pasti ada tujuannya. Ya, kenapa kita tidak boleh mudik? Bukan dilarang mudiknya, karena untuk apa? Kita mudik ke kampung, tapi kita hanya membawa oleh-oleh penyakit. Dan mungkin kita sehat, ternyata saudara kita yang di kampung juga, karena ternyata sudah tertular penyakit. Sehingga kita pulang dari kampung juga membawa penyakit ke sini. Nah, makanya kita kenapa harus stay di tempat, ya, supaya jangan sampai penularan ini dari sini menular ke sana atau dari sana menular ke sini. Jadi himbauan dari pemerintah adalah supaya kita diam di tempat. Dengan diam di tempat berarti kita membantu anjuran dari pemerintah. Artinya ini salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID. Betul, seperti betul, itu ya, betul, Pak ya. betul. Jadi ini diharapkan juga kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Bencongan, apa yang disampaikan oleh Pak Sudiro ini terkait dengan himbauan untuk jangan pulang mudik itu sebetulnya mungkin nanti bisa saja, tapi ketika kondisinya sudah berbeda. Jadi sekarang ini adalah yuk kita sama-sama kita putus tali rantai COVID supaya tidak menyebar yang ada di sini dipindahkan ke daerah-daerah di mana tujuan kita mudik. Nah, satu lagi Pak Diro terkait dengan COVID itu sendiri. COVID itu sendiri kan pastinya kita di rumah pasti akan berdampak, Pak, ya. Jadi ada beberapa masyarakat yang mungkin yang pekerja harian dia diistirahatkan, kehilangan nafkah. Yang pekerja borongan seperti kuli panggul, kuli-kuli bikin pekerja rumahan, itu juga kan merasa dampak daripada COVID itu sendiri. Nah tentunya ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran-pengangguran yang ada di Kelurahan Bencongan. Ketika ini menambah pengangguran-pengangguran ada yang Bencongan, tentunya tidak menutup kemungkinan ini akan menyebabkan tindakan kriminal yang tentunya akan meningkat. Mungkin Pak Diro bisa menyampaikan ya, mungkin dari skala yang ada di Kelurahan Bencongan, mungkin barangkali ada data yang terkait yang berdampak terhadap masyarakat yang tadi saya sebutkan tadi, lalu dia kehilangan mata pencahariannya dan
dan dikhawatirkan akan terjadi tindak kriminal yang meningkat. Ini dari sisi kepolisian ini bagaimana Pak? Baik Pak. Jadi memang Pak, sekarang ini sudah terlihat sekali ya dengan merebaknya wabah COVID-19 ini, sehingga banyak orang yang dirumahkan, perusahaan mungkin yang tidak ini akhirnya kolaps, sehingga karyawan banyak yang di PHK. Nah, himbauan kami dengan kejadian itu otomatis dengan adanya banyak pengangguran, otomatis kriminalitas di wilayah ini kemungkinan meningkat Pak ya, potensinya akan meningkat, sehingga kami mengharap kepada warga semua supaya lebih waspada ya, dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan virus ini segera pergi dari negeri Indonesia ini, sehingga kita bisa kembali untuk bekerja dan beraktivitas, sehingga kita ekonomi kita normal kembali, dan mungkin bapak-bapak sebagai korbannya Pak ya, korban dari COVID ini segera mendapatkan pekerjaan kembali. Itu harapan kami Pak. Sekarang mungkin saya akan bicara terkait dengan dampak COVID itu sendiri. Karena tidak mungkin kita dengan adanya yang biasanya kita memperoleh nafkah dengan PSBB, dengan COVID gitu ya. Jadi kita ini benar-benar terdampak. Usaha kita tidak berjalan, listrik harus dibayar, anak-anak harus jajan, air harus dibayar, konsumsi perut harus teratasi, harus nata. Nah, sekarang menurut Pak Is terkait dengan dampak dari COVID itu sendiri buat Bapak dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ini sekarang ini kita ngangkut ini aja penumpang nggak bisa, ya kan? Untuk 2 orang itu kami kan dari tadinya ojek ya hasilnya online, ya kan? Sekarang nggak bisa lagi untuk mencari nafkah, untuk istilahnya nyari 3 orang aja udah susah. Bapak kalau dalam kondisi normal, Bapak biasanya dapat dari penghasilan Bapak itu ojek online itu berapa Pak? Setiap harinya? Setiap hari saya pribadi dapat uang 100 ke atas. Sekarang nyari uang 50 atau 25.000 aja udah susah. Keluarga ya hasilnya anak 3, ya istri 1, nggak dapat apa-apa kami. Ya hasilnya untuk makan aja sekarang udah susah. Kalau Ibu biasanya selain pedagang bantu Bapak. pedagang bantu Bapak, pedagang di mana Bu? Pedagang di pasar. Nah sekarang kondisi pasar kan tidak ditutup Bu. Jadi kalau kondisi pasar ditutup, apa Ibu masih berdagang ataukah memang maksudnya Pak. berdagang tidak berdagang di pasar tapi berdagang di rumah? Enggak, kami kan berdagangnya berdagang tas. Kalau untuk biasanya sih tahun-tahun sebelumnya tuh lagi rame-rame tas pulang kampung Pak. Jadi saat ini ya karena pasar ditutup dan nggak boleh pulang kampung juga, ya kita nggak bisa jualan. Berarti ini benar-benar berdampak. Inilah saudara-saudara kita yang saat ini merasakan dampaknya COVID-19. Tapi biar bagaimanapun mungkin bukan hanya Bapak ini saja yang terdampak. Ada ratusan lain yang terdampak juga. Ceritanya mungkin sama gitu ya. Ceritanya karena kebutuhan untuk pakan, untuk makan, belum kebutuhan-kebutuhan lain. Sebetulnya ada gugus tugas di Kelurahan Bencongan. Nah, gugus tugas ini dikoordinator oleh Pak Dedi Supriyadi dan keluarga. Sedikit mau tahu tentang bagaimana program gugus tugas yang ada di Kelurahan Bencongan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dedi Supriyadi, saya sebagai Kasih Satpol PP di Kelurahan Bencongan. Saya sudah mengkoordinir beberapa RW ya yang ada di Kelurahan Bencongan. Ada 27 RW, ya, ada 174 RT. Nah, itu setiap RW itu masing-masing punya tugas, Pak. Sedangkan kami sebagai koordinator di sini, kami meminta berita dari mereka. Apakah ada kejadian atau tidak, tetap saya minta berita setiap harinya. Setelah itu nanti kami laporkan ke kecamatan, Pak. Karena Ibu Camat sendiri yang minta kepada kami. Beliau setelah menelpon kami tadi kira-kira jam 2 siang, Pak Dedi, tolong bantu saya
Anda sebagai Satpol PP di Kelurahan Bencongan, tentunya Anda juga ikut berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 ini. Ya Bu, terima kasih saya bilang itu. Apa yang kira-kira saya laksanakan untuk ini? Anda sebagai Satpol PP, saya buat Anda sebagai koordinator ya untuk melaksanakan tugas COVID-19 di masing-masing gugus depan di setiap RW. Demikian Pak. Itu yang saya Kalau sampaikan. dilihat dari keterangannya Pak Dedi, ini kan ada 27 RW Pak, Betul Pak, ada 174 RT. betul Pak. Nah, Bapak ini sendirian, Ya. ini bagaimana Bapak melakukan? RW ya kan, ya kita masing-masing RW kita kan punya nomornya ya kan, kita tinggal ngontak aja, nanti mereka tuh langsung ngejapri ke saya pribadi Pak, ke japri saya. Setelah saya terima berita itu langsung saya sampaikan langsung ke Bu Camat. Nah ini salah satu partner kita bekerja ini Bapak Sudiro sebagai Babin Kamtibmas ya Pak, itu memang berjalan dengan saya Pak setiap harinya, dengan Pak Suwarno itu binamas kita ya, Babinsa kita ya, kita seiring sejalan itu Pak Ya, dengan beliau. ya tentunya dalam hal saya minta untuk dari Pak Sudiro sebagai Babin Kamtibmas, Pak, mohon dihimbau kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Bencongan ini. Sebentar lagi kan bulan suci Ramadan nih Pak. Terus sebentar lagi orang berpuasa. Sebentar lagi orang berlebaran. Sementara PSBB masih diperpanjang, sehingga potensi hal-hal yang barangkali bisa terjadi timbul hal-hal yang menurut kita mungkin ya katakanlah kriminalitas akan meningkat itu. Nah mungkin ada himbauan-himbauan dari Pak Sudiro sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Bencongan. Baik Bapak, sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat Bencongan ya, pada khususnya dan pada umumnya masyarakat Kecamatan Kelapa II, menjelang bulan suci Ramadan ini yang insya Allah jatuh pada hari besok ya, saya selaku Babin Kamtibmas sangat mengharapkan ya supaya kita di samping kita menjalankan ibadah, kita juga harus mematuhi PSBB yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan kita cukup diam di tempat ya, jangan kita berkumpul-kumpul, dan mungkin ada beberapa kegiatan yang sangat dibatasi ya. Bukan ibadah yang dilarang, namun berkumpulnya yang dilarang. Contohnya mungkin himbauan dari MUI sudah jelas, kita dilarang untuk melaksanakan sholat raweh, sholat Jumat, dan mungkin berkaitan dengan nanti terakhir adalah sholat Id. Untuk Itu masjid atau di untuk musola? di masjid atau di musola. Jadi kita tetap melaksanakan ibadah itu, kita di rumah masing-masing, dan sambil kita untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona ini. Jadi pada intinya kami sangat mengharapkan kesadaran daripada masyarakat semua, dan tentunya saya pribadi selaku Babin Kamtibmas mungkin perlulah bantuan daripada rekan-rekan, daripada masyarakat semua, supaya kita sama-sama menjalankan kegiatan ini, bulan suci ini, supaya kita nantinya juga ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja himbauan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudiro. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang mengikuti Benggel Channel pada sore hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Aibtu Sudiro dari Babin Kamtibmas Kelurahan Bencongan, Bapak Dedi Supriyadi, koordinator yang sekaligus sebagai polisi pamong praja di Kelurahan Bencongan, Pak Is dan Bu Is. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.